107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Hai, selamat datang di Enik Maris dan selamat mendengarkan berbagai macam kisah horor, misteri, ataupun konspirasi. Hai, teaser. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Enik Maris. Let's break the code and mystery. Kali ini bareng aku Melin yang bakal bawain episode Enik Maris untuk edisi Close Mic. Nah, teaser. Edisi Close Mic ini akan menjadi episode terakhir sebagai penutup angkatan 11 menemani teaser jadi podcaster di Mixtape Podcast. Di episode kali ini, Melin punya kisah tentang sebuah kasus pembunuhan oleh seseorang bernama John Lees. Ia membunuh keluarganya sendiri yang tinggal bersama dirinya dalam satu rumah. Ibu, istri, dan ketiga anaknya yang dibunuh dalam kurun waktu 1 hari menggunakan sebuah pistol. Yang menjadikan kasus ini menarik adalah bagaimana John Lees mampu membersihkan dan merapikan tempat kejadian perkara pembunuhan tersebut. Kemudian pergi, menghilang, dan membuat kasus ini tidak terpecahkan selama 18 tahun. Cukup lama rupanya. Simak terus kisahnya dalam Enik Maris, episode kasus pembunuhan John Lees yang hampir sempurna. Kejadian ini terjadi pada tanggal 9 November tahun 1971 di Westfield, New Jersey, Amerika Serikat. John Lees merupakan seorang akuntan berusia 46 tahun yang memiliki kehidupan impian, pekerjaan yang mapan, dan tinggal di sebuah rumah mansion mewah bernama Breeze Knoll. Selain itu, ia juga merupakan seorang Lutheran yang taat dan aktif di gereja untuk mengajar pada hari Minggu. Sebelum menjadi seorang akuntan, ia pernah bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1943 selama Perang Dunia II dan Perang Korea tahun 1950. John Lees tinggal satu rumah bersama ibunya yang bernama Alma, istrinya Helen, dan ketiga anaknya. Patricia yang berusia 16 tahun, John Jr. 15 tahun, dan yang terkecil Frederick 13 tahun. Beberapa hari ke belakang bukanlah saat yang baik bagi John Lees. Ia kehilangan pekerjaannya setelah bank tempatnya bekerja ditutup dan ia kehilangan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Semenjak saat itu, John Lees begitu malu untuk mengakui keadaannya pada keluarga dan selalu berpura-pura pergi bekerja setiap hari. Padahal, ia hanya pergi ke stasiun kereta Westfield untuk duduk dan membaca koran hingga tiba waktu pulang kerja
untuk kembali ke rumah. Ia kemudian mulai diam-diam mengambil uang dari rekening ibunya untuk menghidupi keluarganya. Situasi tersebut yang membuat perubahan perilaku pada diri John Lees dan krisis moral yang mendalam bagi seorang Lutheran yang taat dan percaya bahwa kemiskinan merupakan sebuah dosa. Bahkan, dia telah mempertimbangkan untuk dirinya bunuh diri. Tapi, dalam keyakinannya, bunuh diri adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dan pada hari 9 November 1971, John melakukan hal yang selalu ia lakukan setiap harinya. Ia begitu berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang aneh, apapun yang mungkin bisa membuat keluarganya curiga. Sebab, setelah mengalami masa-masa sulit, John Lees terpikirkan sebuah rencana agar keluarganya tidak menderita. Dia bertekad bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan keluarganya dari penghinaan dan dosa kemiskinan, yakni membunuh mereka semua. Dimulai setelah ketiga anaknya pergi ke sekolah, setelah ia meminum kopi yang dibuatkan oleh Helen, istrinya, ia menembakkan dengan sebuah pistol di sisi kepala Helen, yang membuat sang istri terbunuh seketika. Kemudian ia menempatkan tubuhnya di kantong tidur dan menyeretnya ke sebuah aula di bawah langit kaca-kaca patri. Lalu John Lees naik ke lantai atas untuk menemui ibunya Alma yang sedang membuat sarapan sendiri. John sempat mengobrol dengan ibunya dan memberinya ciuman, sebelum akhirnya menembakkan pistol ke pelipis kiri ibunya. Hari itu, kebetulan Patricia pulang terlebih dahulu sebab ia merasa sakit. Dan begitu sampainya Patricia di rumah, John kemudian menembaknya di rahang dengan pistol dan membaringkannya di dekat ibunya. Tak hanya itu, korban selanjutnya adalah Frederick. Ditembak dengan cara yang sama seperti anggota keluarga yang lain dan diletakkan tubuhnya di samping Patricia. Hari itu, John Jr. sedang mengikuti sebuah pertandingan sepak bola sepulang sekolah. Jadi saat Lees menjemputnya, ia menyempatkan diri untuk melihatnya bermain, lalu memberinya tumpangan untuk pulang. Begitu berada di dapur, John Lees menembaknya dari belakang. John Jr. sempat berjuang keras untuk melawan, hingga akhirnya Lees menembak John Jr. 9 kali, yang membuatnya meninggal dunia. Kemudian John Lees melanjutkan langkah selanjutnya dari rencana gelapnya saat itu. Dia menulis surat dan menelepon guru sekolah anaknya untuk menyatakan bahwa keluarganya harus pergi untuk merawat kerabatnya yang sakit di North Carolina. Kemudian dia pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat dan menghentikan pengiriman surat. Dia juga mengatur untuk menghentikan pengiriman susu dan koran mereka. Akhirnya, dia mampir ke bank dan menggunakan obligasi tabungan ibunya sebesar $2.000. Setelah meletakkan seluruh jasad anggota keluarganya di aula, John mengucapkan doa dari himne Lutheran di antara tubuh mereka. Kemudian ia membersihkan darah sebaik mungkin
dan kembali duduk di meja makan untuk makan malam. Ia menyempatkan untuk tidur semalam di rumah tersebut sebelum keesokan harinya ia mulai menyalakan musik rohani dengan pengeras suara, menyalakan setiap lampu dalam rumah, dan berharap bisa mengelabui penyusup rumah agar mengira ada orang di dalam. Lalu John List duduk untuk menuliskan surat pengakuan 5 halaman untuk pendetanya agar sang pendeta mengerti apa sebenarnya alasan ia melakukan perbuatan kejinya itu. Sebelum pergi, ia mencari setiap foto keluarga di rumah itu dan memotong-motong foto dirinya dari masing-masing foto. Dan akhirnya John List berjalan keluar pintu dan mengunci bagian belakang rumahnya. Setelah kepergian John List pada hari itu, membutuhkan waktu 1 bulan sebelum ada yang mulai mempertanyakan keanehan yang terjadi pada keluarga dan tempat tinggal John List. Diawali dengan guru drama Patricia yang khawatir dengan ketidakhadiran muridnya tersebut dalam waktu yang begitu lama. Kemudian orang-orang mulai berjalan di sekitar rumah sembari mengintip ke dalam rumah yang saat itu mulai padam lampunya. Namun, musik terus berdengung di seisi rumah mewah tersebut. Kemudian petugas mulai berdatangan untuk memeriksa rumah tersebut. Petugas tidak dapat menemukan siapa sebenarnya yang ada di dalam rumah. Lampu-lampu hampir sepenuhnya mati, yang membuat suasana rumah begitu dingin dan kosong. Yang paling menyeramkan adalah musik rohani pemakaman yang diputar dan terdengar di seluruh penjuru rumah. Lalu petugas masuk ke aula dan mulai mencium bau busuk. Begitu petugas membuka sebuah gorden, mereka menemukan kantong tidur yang berisi jasad dari anggota keluarga rumah tersebut, beserta surat yang ditulis John List dan senjata yang digunakannya menghabisi seluruh keluarganya. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menemukan mobil John List di Bandara F. Kennedy, tetapi tidak menemukan catatan penerbangannya. Kini polisi benar-benar tidak memiliki petunjuk kemana John List pergi selama ini. Ditambah rumah tempat kejadian perkara terbakar beberapa bulan setelahnya, yang diyakini adalah perbuatan John List dan membuat kasus ini terbengkelai selama bertahun-tahun dan menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Tahun 1989, kasus John List sudah berjalan 18 tahun tanpa perkembangan hasil dari kepolisian. Sebuah acara TV, America's Most Wanted, merupakan sebuah acara TV populer yang tertarik untuk mengangkat kasus John List ini. Kasus ini mulai serius untuk dipecahkan. Seorang pematung forensik, Frank Bender, dipekerjakan untuk membuat rekayasa wajah John List yang dibuat berdasarkan usianya saat ia mulai menua. Menggunakan informasi terbatas untuk mengetahui kepribadiannya demi membantu menciptakan gambaran wajah John List saat usia 60-an. Bahkan Frank Bender, sang pematung, juga menjelajahi sebuah toko barang klasik untuk mendapatkan sebuah kacamata yang dikiranya cocok dengan karakter seorang seperti John List.
Patung tersebut ditayangkan di acara America's Most Wanted pada 12 Mei 1989. Dengan perkiraan ditonton oleh 22 juta orang, sekaligus pecinta kasus kriminal. Pada akhirnya, perjuangan tersebut berbuah hasil. Setelah melihat tayangan tersebut, dua orang bernama Flannery dan Michelle amat sangat yakin patung yang ditampilkan memiliki kemiripan dengan mantan tetangganya yang bernama Bob Clark. Ditambah dengan deskripsi seorang akuntan, Lutheran yang taat, gemar mengenakan jas, dan bersuara lembut. Dan misteri selama 18 tahun ini akhirnya terkuak. Ternyata John Lee saat itu kabur ke Colorado dan menggunakan identitas palsu bernama Bob Clark. Kemudian pindah ke Virginia. John Lee mengaku bahwa setelah ia melakukan pembunuhan, ia ingin melakukan bunuh diri. Tetapi dia sadar kalau apa yang dilakukan itu tidak ada artinya dan merupakan sebuah dosa yang tidak bisa diampuni dalam keyakinannya. Jadi, dia ingin menggunakan sisa hidupnya untuk menebus semua dosa yang telah dia lakukan, agar kelak dia bisa berkumpul bersama keluarganya yang menunggunya di surga. Akhirnya, John Lee dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan, dan ia meninggal dalam penjara pada tahun 2008 di usia 82 tahun. Nah, itu tadi teaser, kisah tentang salah satu pembunuhan yang begitu keji yang dilakukan oleh John Lee. Pada akhir kisah John Lee terdapat suatu hal yang sangat ironis. Setelah kejadian pembakaran rumah Brisknell milik keluarga John Lee, ditemukan sebuah kaca mewah asli buatan pabrikan ternama yang bernilai $100.000. Dan dengan uang sebesar itu, sebenarnya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, hingga ia menemukan pekerjaan yang layak. Kalau saja dia jujur pada keluarganya dengan keadaan dirinya pada waktu itu, mungkin tidak akan terjadi hal semacam ini. So, teaser buat kamu yang punya cerita horor, misteri, dan konspirasi yang ingin dibacakan, atau ada pengalaman horor yang kamu alami sendiri, boleh banget untuk dikirim dan dibagikan melalui Instagram @mmtcradiojogja untuk bisa dibacakan dan diceritakan kembali di sini. So, yang terakhir, coba tengok kanan kiri kamu. Siapa tahu ada yang ikut mendengarkan. Sampai jumpa di episode Enigmaris berikutnya. Let's break the code and mystery.
di Enigmaris dan selamat mendengarkan berbagai macam kisah horor